saya Miftah Tazkia Raffi dari PT RTB dengan NIM akhir 083. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pemanfaatan citra satelit untuk kebencanaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bencana. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Untuk mengantisipasi atau sebagai upaya meminimalisir terjadinya suatu bencana, kita dapat memanfaatkan perkembangan sistem informasi geografis saat ini untuk analisis kebencanaan menggunakan software ArcGIS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis potensi bencana hidrometeorologi yang rentan terjadi di Indonesia, khususnya untuk potensi banjir dan juga kekeringan. Wilayah yang akan menjadi amatan saya kali ini yaitu Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Analisis yang pertama yaitu analisis banjir dengan bahan citra satelit yang telah dikoreksi geometrik yaitu PIN 10, 5, 4, 3, 2, dan PIN 7. Peta LST, peta curah hujan, peta sungai, peta data hasil SRTM, kemudian flow direction sungai. Langkah awal yaitu memasukkan gelombang inframerah dekat dengan PIN 5 dan gelombang pendek inframerah dengan PIN 6 atau PIN 7. Di sini saya menggunakan PIN 7 untuk menghitung jejak genangan atau NDWI. Dengan perintah raster kalkulator pada menu spatial analysis tool. Kemudian memasukkan rumus toa PIN 5 dikurangi toa PIN 7 dibagi toa PIN 5 ditambah dengan toa PIN 7. Kemudian beri nama NDWI. Setelah itu klik OK, akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil NDWI yang pertama. Kita menghitung NDWI yang kedua, sama caranya dengan raster kalkulator. Kemudian menggunakan PIN 3 dan PIN 5. Kemudian beri nama NDWI 2, klik OK, dan ini merupakan hasilnya. Kemudian menghitung gelombang hijau dan gelombang pendek inframerah dengan menggunakan PIN 3 dan PIN 7. NDWI 3 menggunakan raster kalkulator sama. Kemudian beri nama NDWI 3, klik OK, maka ini merupakan hasilnya. Jadi ketika hasil NDWI menunjukkan nilai minus yang mengartikan genangan air minim. Kemudian setelah itu menghitung flow accumulation dengan flow direction pada menu spatial analysis, kemudian hydrology, kemudian flow accumulation. Masukkan raster flow dirt, kemudian beri nama flow accumulation, flow ACC. Kemudian klik OK, maka akan muncul seperti ini. Di mana warna gelap menunjukkan titik air yang mengalir, kemudian membuat peta aspek dan peta hillshade. Pada menu 3D Analysis Tools, kemudian raster surface, sini menggunakan aspek. Input rasternya SRTM Kabupaten Sukoharjo. Kemudian beri nama aspek, klik OK, dan akan muncul seperti ini.
Kemudian setelah itu hill sheet, caranya sama, masuk di analisis tool, lalu raster surface, lalu hill sheet. Masukkan SRTM Soekarjo, kemudian beri nama hill sheet. Klik OK, dan akan muncul seperti ini. Semakin tua warnanya akan semakin tinggi akan genangan banjir. Dimana di sini bagian selatan Kabupaten Sukoharjo memiliki genangan banjir yang minim. Kemudian menentukan faktor pemicu bencana banjir melalui data curah hujan dengan mengkonversi curah hujan dari poligon ke raster. Pada menu to raster, conversion tools, to raster, kemudian poligon raster. Dan pilih klik curah hujan, beri nama curah hujan raster, kemudian klik OK. Maka akan muncul ini. Sini ada 2 kelas. Kemudian Reclass NDVI dengan menu Spatial Analysis Tools, Reclass, lalu Reclassify, Input Raster, NDVI, dan Classify, NDVI, Classify, pilih equal interval, lalu kelasnya ganti 5, OK. Kemudian beri nama Reclass NDVI, klik OK, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian Reclass curah hujan, telah diganti menjadi raster tadi. Curah hujan raster, kemudian classify sama 5 kelasnya, kemudian equal interval 5 ini bisa mudah, dan OK. Kemudian klik OK, maka akan muncul Reclass curah hujan. Kemudian Reclass untuk aspek dan hill sheet, caranya sama, namun pada pilihan ini diklik reverse new values, karena semakin tinggi nilainya akan semakin tinggi angkanya, maka akan muncul seperti ini. Reclass hill sheet seperti ini, kemudian Reclass aspek. Kemudian lanjut untuk overlay pada menu sama Spatial Analysis Tool, lalu overlay, kemudian weighted overlay. Masukkan semua Reclass yang ada, jadi mulai Reclass NDVI, curah hujan, Reclass NDVI, curah hujan, hill sheet, aspek. Kemudian klik OK. Kemudian pada menu ini pilih setup belum. Untuk nilainya, bobotnya maksud saya, pada curah hujan punya bobot paling tinggi yaitu 40, dan yang lainnya dibagi rata 20. Kemudian from-nya beri 1, kemudian to-nya 5. Kemudian klik OK. Beri nama potensi banjir, akan muncul seperti ini. Sini terdapat 2 potensi banjir,
dengan potensi banjir paling tinggi itu di sini karena curah hujannya tinggi. Di sini tidak karena kawasannya datar. Kemudian setelah itu menghitung potensi kekeringan dengan data NDVI dengan rumus sama raster kalkulator. Kemudian kita perlu NDVI. Nilai NDVI kurangi NDVI, kemudian dibagi dengan NDVI ditambah NDVI. Kemudian beri nama DDI, NDDI. Kemudian saya itu klik OK, maka akan muncul seperti ini. Mana menunjukkan kawasan tidak kering karena nilai tidak lebih dari 1, bahkan 1 pas. Kemudian masukkan band 457 yang telah dipotong dengan administrasi. Lalu ke raster kalkulator, hitung LST Q 2,5 dikali dengan ini menghitung DDI itu band 5 band 5 dikurangi band 7, kemudian beri nama DDI, klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Dimana memiliki hasil rendah tidak berpotensi terhadap kekeringan. Yang terakhir yaitu menghitung TVI. Cara yang sama, maka kita raster kalkulator. Kemudian masukkan LST, nilai LST dibagi 2,5 dikali dengan N5 kurangi N4 lebih N5 tambah 6 dikali 2 dikali pin 2 tambah dengan 1. Kemudian beri nama TVI, klik OK, maka akan muncul hasil TVI seperti ini, dimana kekeringan yang tinggi karena nilainya lebih dari 99. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.